Mbak Widya, Hadira, Mbak Eni, Hadira, Mbak Mila, Mbak Dinda, Mbak Ayu, nah semua ya. Oh iya, kalian tahu nggak masih ingat materi minggu kemarin? sedekah. Ya sudah benar Mbak Tifanka. Apa dulu buat Mbak Tifanka? Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang haji dan umroh ya. Iya Bu. Sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran dari materi haji dan umroh ini. Yang pertama yaitu peserta didik mengetahui tentang makna haji dan umroh. Setelah itu peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan haji dan umroh dan menyebutkan rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, rukun haji itu adalah rukun Islam atau rukun iman? Islam. 5. Yang pertama, Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. kita semuanya ya, tepuk tangan dulu. Kita langsung masuk ke pengertian haji. Haji sendiri adalah rukun Islam yang kelima yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya. Haji ini merupakan amal ibadah yang paling utama karena mencakup amalia harta dan rizki. Jadi kalau misalnya kita mempunyai rezeki yang lebih, sebisa mungkin ya kita haji. Tapi haji itu juga ada perletakan hati ya. Kalau misalnya hati kita udah yakin, udah ikhlas, jadi kita bisa mendaftar haji. Tapi kalau misalnya kita belum mempunyai rezeki yang cukup, kita tidak usah mendaftar dulu karena jangan dipaksakan ya. Setelah itu haji menurut bahasa atau memiliki arti al-qasdu, artinya menyengaja. Sedangkan menurut istilah haji adalah suatu ibadah yang dilakukan dengan sengaja ke Baitullah atau Makkah dengan maksud beribadah semata-mata karena Allah dengan syarat dan rukun tertentu. Puncak pelaksanaan ibadah haji sendiri itu pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu saat dilaksanakan yang wukuf di padang Arafah. Setelah itu lanjut ke syarat wajib dan sah haji. Yang pertama yaitu bisa dibacakan ya, ayo. Ya, syarat wajib dan sah haji itu yang pertama Islam, kemudian balik, berakal sehat atau tidak gila, merdeka, dan istiqamah atau puasa atau mampu melaksanakannya. Ya. Selanjutnya yaitu hukum dan dalil haji. Ibu minta Mbak Dinda untuk membacakan Quran surat Al-Imran ayat 97. Monggo Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, terima kasih ya Mbak Dinda. Selanjutnya yaitu terjemahannya Mbak Widya, bisa dibacakan ya. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Dan siapa memasukinya atau Baitullah itu menjadi amalan dia. Mengerjakan haji menuju Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Baik, yang selanjutnya yaitu rukun haji. Rukun haji sendiri yaitu yang pertama ada ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Yang wajib haji yang pertama yaitu berihram sesuai mikotnya. Mikot sendiri ada dua, yaitu mikot zamani dan mikot
Makani. Yang kedua, mabit Musdalifah. Yang ketiga, mabit Mina. Yang keempat, melontar Jumrah Aqabah. Yang kelima, melontar Jumrah Ula, Wusta dan Aqabah. Yang keenam, menjauhkan diri dari hal yang buruk, menjauhkan diri dari larangan ihram. Dan yang ketujuh yaitu tawaf wada. Selanjutnya yaitu ada sunnah haji. Yang pertama, mendahulukan haji daripada umroh. Dan yang kedua, mandi sebelum ihram atau sebelum memakai baju ihram. Macam-macam haji. Yang pertama yaitu ada haji apa? Tamattu. Yang kedua, Ifrad. yang ketiga, Ya. setelah itu hikmah haji dan umroh. Yang pertama yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengampunan dosa. Yang ketiga, pembersihan jiwa. Dan yang keempat, kesadaran akan akhirat. Ibu akan ini ya, menayangkan video tentang belajar tata cara ibadah haji. Baik, sudah cukup ya. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Selanjutnya yaitu Ibu akan membagi dua kelompok untuk membahas tentang satu kasus mengenai haji dan umroh ya. Dan pembukaan. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu. Apa Mbak? Oh iya, jadi nanti kan ini kan dibaca dulu ya Mbak soalnya. Terus nanti menurut kalian itu sikapnya sebagai Pak Ahmad itu bagaimana gitu? Apa sudah semua? Sudah. Ibu minta dari kelompok 1 maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Soal kelompok 1 yaitu Pak Ahmad adalah seorang muslim yang telah lama menabung untuk menunaikan ibadah ke tanah suci. Saat ini ia memiliki dana cukup untuk berangkat umroh dan sedang menunggu antrian keberangkatan haji reguler yang baru akan terlaksana 8 tahun lagi. Di lingkungan sekitarnya banyak yang menyarankan agar ia menunaikan umroh terlebih dahulu sembari menunggu giliran hajinya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa jika seseorang yang sudah mampu haji baik secara fisik maupun finansial maka ia harus mendahulukan haji. Jawaban dari kelompok kami yaitu Pak Ahmad sebaiknya melanjutkan rencana umroh karena tidak bertentangan dengan kewajiban haji, memberikan kesempatan untuk lebih mengenal tata cara ibadah di tanah suci menjadi ladang amal tambahan sembari menunggu giliran haji yang sudah ia daftarkan. Tepuk tangan untuk Mbak Lydia sebagai perwakilan dari kelompok 1. Selanjutnya yaitu perwakilan dari kelompok 2. Baik, perwakilan dari kelompok 2 ada soalnya yaitu memiliki tabungan yang cukup untuk mendapatkan gaji. Namun kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia belum pernah bergaji dan belum mampu secara finansial untuk berangkat sendiri. Nah, ayahnya juga memiliki kondisi kesehatan yang masih cukup kuat untuk perjalanan haji. Dia mulai berpikir apakah sebaiknya dia mendaftar haji untuk dirinya sendiri atau menggunakan uangnya untuk mendaftarkan orang tuanya terlebih dahulu. Nah, jawabannya dia lebih utama berhaji sendiri terlebih dahulu karena haji adalah kewajiban individual dan menghajikan orang tua adalah amal kebajikan bukan kewajiban sebelum berhaji sendiri. Nah, dia tetap bisa berbakti kepada orang tua tanpa mengabaikan kewajiban pribadinya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Apa materi yang Ibu sampaikan sudah jelas semuanya? Jelas. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita
adalah